Seorang wanita, jika dia beranak, dia damai dalam rumah tangga, dia baik dalam rumah tangga, dia berusaha untuk mendidik anaknya, merawat anaknya, menjaga anaknya, maka semua ini termasuk ke dalam ibadah. Termasuk ke dalam ibadah. Tapi juga harus dia menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Jika dia berburu-buru untuk salat supaya menahan anaknya untuk tidak melakukan salah satu hal yang bahaya, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri berburu-buru dalam salatnya karena tangisan orang anak kecil. Bayangkan Nabi salat, ini Nabi berkata, saya mau masuk ke dalam salat untuk membaca panjang. Namun saya mendengar tangisan anak kecil, maka aku berburu-buru salat sebab supaya kasih sayang kepada ibunya. Pasti kalau ibu anaknya nangis seperti ini, ibu akan apa? Hatinya seperti mau keluar dari dadanya. Lalu kita harus kasih sayang. Nabi kasih sayang kepada anak seperti ini. Dan ini bukan anak Rasulullah SAW. Nabi mendidik kita, mengajarkan kepada kita bahwasannya kalau wanita, mohon maaf, waktunya semua untuk anaknya, untuk suaminya, santun kepada mereka, patuh kepada mereka, maka ini namanya jihad fi sabilillah. Sekarang dia fi sabil siapa? Dia di jalan siapa? Di jalan Allah. Siapa yang memerintahkan dia untuk mendidik anak, untuk merawat anak, untuk berjuang untuk anak, untuk umurnya semua untuk anak? Allah Jalla Jalaluhu. Artinya dia di dalam taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan taat ini fardu. Fardu. Jika dia terkadang tidak bisa melakukan sunnah karena ada amalan berat, ini fardu. Seperti engkau sekarang duduk untuk menuntut ilmu, ini fardu. Apakah ini lebih bagus atau akan engkau berdiri untuk salat 100 rakaat? Tidak. Ini yang lebih wajib. Ini yang pahalanya lebih tinggi daripada 100 rakaat yang engkau akan menunaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berarti seorang wanita itu terus-menerus tidak menunaikan sunnah atau qiyamul lail, tidak. Dia berusaha untuk apa? Menunaikan, berusaha. Taban anaknya tidak terus-menerus tidak tidur, pasti ada waktu untuk tidur, maka bisa menunaikan salah satu salat 2 rakaat, 3 rakaat supaya juga ini menguatkan badan engkau. Ini menguatkan badan engkau, menguatkan keimanan engkau. Supaya ini sebagai bahan bakar untuk engkau bisa berjuang di dunia, yaitu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi jangan engkau meremehkan, wahai para wanita, janganlah kalian meremehkan amalan kebaikan engkau dalam rumah tangga. Semua perjuangan engkau dalam rumah tangga, ini amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa yang suruh wanita untuk tunduk kepada suaminya dan mendidik anaknya dalam rumah tangga? Allah. Lalu dia mentaati Allah Azza wa Jalla. Mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan waktu wanita keluar di jalan, tidak didik anaknya, tidak berusaha berjuang untuk anaknya, dan anaknya berikan tika di sini atau tika di sini, dan dia istirahat mau jalan ke sana ke situ. Dari saat ini tidak ada anak dididik. Tidak ada anak dididik. Tidak keluar untuk kita para muslimin yang kuat, para ulama, para mujahidin, tidak ada. Kenapa ikhwani? Karena para ummahat sudah meletakkan senjata ini, berikan tugas ini untuk apa? Untuk tika di sini atau sekolah di sini. Kemudian mana tugas mereka? Hanya untuk makan dan minum saja. Ini musibah ikhwan. Ini musibah. Kita tidak merawat atau mendidik hewan untuk berikan makanan dan minuman, sambil kalau untuk agama, untuk akhlak, untuk ini, maka ini tika insyaAllah akan menunaikan hak ini. Bukan, tidak ada orang menunaikan hak yang wajib atas engkau. Kenapa engkau tidak melakukan ini untuk salat? Para muslimin salat, anda sudah cukup insyaAllah. Tidak perlu aku salat. Tidak, ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib atas setiap muslimah di dalam rumah tangga, dia mendidik anaknya, dia tunduk kepada suaminya, dia menunaikan hak Allah Azza wa Jalla dan hak anaknya dan hak suaminya. Dan ini seluruhnya jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Orang barat berusaha terus untuk wanita-wanita muslimah keluar dari rumah tangga. Untuk wanita muslimah, kebalannya akan sama seperti kebala laki-laki suaminya. Kenapa? Mereka ingin menghancurkan rumah para muslimin. Mereka tahu bundasi umat Islam mulai dari rumah tangga. Mereka tahu ini.
Rahasia kekuatan umat Islam karena ada suami dan istri dan ada anak dan mereka semuanya bertugas kuat untuk mereka. Tetapi mereka ingin menghansurkan itu dengan apa? Ada aturan, harus aturan ini dijalankan, yaitu wanita harus keluar, harus wanita ada hak untuk wanita untuk berjuang di sana, di situ. Subhanallah. Hak wanita ini seperti mutiara. Mutiara. Mutiara ini, apakah engkau melihat mutiara ini di jalan biasa? Tidak. Mutiara ini selalu berada dalam tempat yang paling kuat, yang paling baik, tutup selalu. Kalau di dalam laut, mutiara ini di mana? Di namanya apa? Tidak tahu namanya apa. Faham? Kerang yang kuat sekali untuk, kenapa kerang ini tidak terbuka selalu? Selalu tutup. Kerana ini mutiara dalamnya. Gitu wanita muslimah. Ini mutiara umat Islam. Jika mutiara umat Islam buang di sana, di situ, berjalan di sana, di situ, seperti, faham? Yang tidak ada ikatan untuk dia, ini musibah ikhwani. Ini terjadi, tidak ada orang menunaikan tugasnya untuk hak umat ini dan hak Allah Azza wa Jalla. Lalu wanita muslimah yang lakukan seperti ini, janganlah engkau merasa apa? Ya ini berat atas anti. Tidak, semakin berat, semakin pahala ini tinggi sekali. Wallahi ya ikhwah. Semua amalan kebaikan anak engkau di dalam timbangan kebaikan engkau. Semua perbuatan anak engkau di dalam timbangan kebaikan engkau. Karena engkau salah satu sebab beliau beribadah, beliau berjuang, beliau sudah tumbuh besar, maka semuanya ini kembali kepada engkau. Tapi jika kita tidak merasa ini, walayazubillah, maka anak kita atau anak para muslimin seperti yang kita melihat, mereka sibuk di hobi, sibuk menuntut ini, main ini, akhirnya lima sekali. Umat kita sekarang lima sekali.